Hello everyone. Uh, Selamat malam. Welcome back to IG Live session with ID Derms. Nama gue Rino Sudarjo dan malam ini gue nggak sendirian. Gue akan ditemenin oleh seorang dokter wanita yang cantik dan berprestasi pastinya dan punya segudang pengalaman. Dia adalah Dr. Jane Hidayat. Dr. Ineke Jane Hidayat. Beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dia juga adalah Master of Science dari Fakultas Kedokteran, juga yang mengikuti training Dermatological Surgery Clinical Fellowship Training. Oke, dan dia juga orang yang giat berolahraga. Langsung aja kita join sama Dok. Hai, Hai Dok. halo, apa Ini kabar? baik Dok, aku sambil setting sedikit volume and everything. Silahkan. Apa Selamat kabar Dok? malam, baik. Apa kabar Mas Rino? Baik Dok. Tadi aku dengar dokter ini juga ya. Sebelum kita live ini dokter juga sempat kerja ya, sempat ke klinik, jadinya harus Iya, buru-buru gitu ya. So iya. hopefully jalanannya nggak macet, jadi dokter juga nggak in rush, so kita bisa ngobrol atau diskusi something yang menarik Dok ya malam ini. Tapi tadi jalanan lumayan macet loh. Untuk teman-teman yang tadi sempat keluar, lihat gak jalanan macet, Bang? Lumayan sih di beberapa titik tuh lumayan macet sudah. Itu karena ini kali Dok ya, karena ada atau sebagian juga udah pada mulai beraktivitas lagi dan kemarin juga sempat ada Iya, ini kali ya Dok ya, PSBB-nya iya, mau dilonggarkan gitu kali Dok. iya. Iya. So Dok, Hmm, hari ini sesuai tema kita, iya. discussion kita adalah Potion of Youth gitu. Iya, Kita Potion of Youth. kita akan sedikit banyak ngobrolin tentang wrinkle atau kerutan. Iya, iya. Kalau Mas Rino menurut apa dokter, kabar nih? aku baik Dok, aku baik. Aku Udah beraktivitas belum? so far sih ya masih minimal juga sih Dok, Iya, minimum lah iya. maksudnya belum kembali normal banget, but I heard tanggal 8 ini coffee shop udah mulai buka, tapi dengan Oke, kapasitas yang juga dijaga dengan 50% dengan oke. apa protokol-protokol kesehatan yang baru gitu Dok, yang Iya, harus iya, iya. dilakukan sebagai coffee shop gitu. Iya. Berarti udah ini ya, udah nggak harus mengurung di rumah dan berkerut gitu ya, di rumah ya, Nah, udah bisa kalau di keluar rumah dan di Mm, jadi iya. berkerut Dok ya, udah 3 bulanan di rumah, jadinya emang kayaknya banyak terjol juga sih Dok. Iya, iya. So, Dok, Oke, uh, ya. Dok boleh nggak kita ngobrol-ngobrol ya Dok ya? Iya. Ya, so kalau ngomongin kayak youth gitu atau peremajaan kulit gitu, itu kenapa hubungannya sama wrinkles sih Dok? Is it having wrinkles tuh jadi sesuatu yang you look old because you have wrinkles gitu atau? Oke. Mhm. Oke, jadi kalau misalnya seiring dengan orang bertambah usia itu kan memang ada yang kita sebut dengan kalau aging itu nanti ada yang namanya intrinsic sama extrinsic aging. Untuk aging sendiri sih nanti sebenarnya ada sesinya di di ID.terms nantikan. Ya, kita akan membahas Sure. yang berkaitan Okay. dengan potion of youth ini, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan topik kita malam ini itu sebenarnya kerutan yang dipercepat munculnya ketika seseorang itu sering melakukan ekspresi pada wajah gitu. Jadi misalnya orangnya sering mikir gitu. Jadi yang kerutan yang sering muncul tuh di daerah alis gitu, di antara kedua alis gitu. Kemudian yang ekspresif seperti saya, kalau saya tidak menggunakan potion of youth ini ya, pada diri saya sendiri itu pasti sudah seperti itu mungkin para rekan-rekan di sini yang tahu anjing puk
yang ya apa Oh dahinya iya. berkerut-kerut seperti itu. Iya. Jadi iya dan sebenarnya kenapa seiring dengan bertambahnya usia semakin cepat timbul kerutan tersebut karena apa kolagen di bawah kulit itu kan juga berkurang. Jadi elastisitas berkurang sehingga ya kerutan juga akan timbul dan dipercepat pula dengan yang tadi itu apa ekspresi-ekspresi pada wajah seperti itu Mas Rino. Oke, berarti tapi bukan Mm. berarti apa as you get older gitu kita bertambah umur kita nggak bisa terlihat tambah muda dong. Iya nggak dok? Iya, Ada kita solusinya nggak mm. dok? Jadi apa ya namanya? Kalau istilahnya tuh kita bisa aging gracefully gitu ya. Jadi apa namanya bertambah usia, tetapi apa prosesnya itu mungkin bisa diperlambat gitu. Contohnya misalnya Mas Rino, kita akan sering berinteraksi nih hari ini nih. Saya akan meminta Mas Rino hari ini untuk agak sedikit ke apa namanya mendekat ke kamera, if you do I not get nervous nih mind. dok. I get nervous nih. Ya, Jadi ini cukup. contoh ya, Mhm. mm-mm. Jadi contoh nih misalnya, Mas Dino punten, boleh nggak alisnya dinaikin ke atas? Nah, lagi. Ya, nah itu kan ada ya oke, sip. Nah itu kan ada ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita berekspresi, kalau seperti saya kan menaikkan alis saya ke atas gitu ya. Kalau kalau kita bercerita apa ngobrol sama orang itu kalau orang yang ekspresif gitu kan pasti banyak menggunakan otot-otot pada wajah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sering menggerakkan otot pada wajah gitu, itu salah satunya dapat menyebabkan kerutan lebih mudah timbul karena yang tadi itu apa namanya pada saat kita melakukan ekspresi wajah otot di wajah kita itu akan melakukan kontraksi gitu sehingga kulit yang melekat pada otot tersebut juga akan ikut bergerak dan timbul lekukan-lekukan atau kerutan pada wajah gitu termasuk juga kalau kita sering senyum gitu ya ada kerutan di tepi mata misalnya aduh saya sudah Mas, boleh maju lagi nggak, Mas? Boleh dok. Monggo. Senyum yang lebar. Ya, lagi. Terus agak nengok ke samping, Mas. Iya. Nah, sebenarnya Wow, kalau there you go. ya di sebelah sini suka ada itu dia. Iya, jadi Waduh, nah oke. itu. Jadi Ini nah contoh pada yang saat tepat nih dok. You're talking to me iya. pas nih karena Iya, benar-benar keren. untung belum treatment ya, Mas ya. Jadi Mm-mm. untuk Habis Iya, ini jadi kali ya. untuk Iya, iya. Nanti ya kita janjian ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk garis kerutan di sekitar mata juga bisa timbul karena misalnya tadi karena senyum gitu pada saat kita berekspresi. Karena wajah kita itu tuh sebenarnya ya tersusun dari otot-otot. Apapun ekspresi yang kita buat saat saya bicara, saat saya senyum gitu, saat saya berkedip, saat saya buka mata itu semua ada ototnya yang bekerja gitu. Dan pada saat kita apa namanya menggunakan potion of youth ini atau kita kenal dengan botulinum toxin, kita berusaha untuk mencegah kerutan yang muncul akibat gerakan-gerakan tersebut. Oke, jadi eh, dokter nih mengatakan kayak Hmm, tadi kan aku nanya kan dok. Jadi ya, we get older gitu kita ya, bertambah umurnya kita tetap masih bisa. Maksudnya dokter tadi menggunakan terms apa age gracefully gitu ya. We get ya, older gracefully gitu ya. Nah ini berarti salah satunya adalah yang bisa dilakukan adalah dengan botox menggunakan, gitu. ya, salah satunya dengan botox. Oke. Terus kalau ngomongin botox ini sebenarnya is it apa ya dok ya? Buat aku gitu ya orang awam itu botox tuh mungkin jujur it sounds complicated kali ya gitu. Mm-mm. Itu kayak buat aku mungkin lebih kayak surgery gitu. Ya aku orang Oke, awam nih. Gitu. Tapi sebenarnya ya, makanya mungkin kita akan discuss di sini. Aku juga pengen ya, tanya ke dok. Sebenarnya pengerjaannya si botox ini how does it go gitu dok? Is it easy atau oke, gimana? Dan ya. tadi kan dokter sudah sempat bilang manfaatnya ya. Mungkin bisa dijelasin lagi dok. Mm. Jadi kalau misalnya botox itu pengerjaannya sebenarnya dia itu kan bentuknya larutan. Jadi apa pengerjaannya adalah dengan disuntikan ke daerah yang mau kita treat, yang mau kita lakukan tindakan. Contohnya misalnya, nah yang harus diperhatikan adalah kita kan berbicara tentang keriput atau kerutan gitu ya Mas ya. Jadi untuk
keriputnya sendiri itu hanya bisa ditreat dengan botox kalau kerutannya itu muncul pada saat orang melakukan ekspresi atau gerakan wajah gitu. Jadi kalau misalnya kerutannya itu sudah ada, nah itu kan melakukan ekspresi ya, itu bisa itu bisa dilakukan tindakan injeksi botox untuk mengurangi kerutan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kerutan itu sudah ada, contohnya nih, misalnya apa namanya? Nah, ada nggak ya si masnya? Masnya juga awet muda sih, jadi agak susah ya ngelihatnya ya gitu. Nah, ya itu kan udah mulai ya. Ya, ini sudah mulai ada garis-garis halus. Nah, Ternyata. kalau dari dekat ya, Iya, pantesan betul. duduknya agak jauh ya, Mas ya. Ya biasa Iya, lah dong. jadi Diatur sedemikian mm, rupa. nah, jadi untuk botox itu sebenarnya kalau misalnya kita lakukan lebih dini itu bisa mencegah timbulnya kerutan atau apa namanya kerutan yang tadi itu apa namun kalau misalnya kerutannya sudah ada meskipun kita tidak melakukan ekspresi itu ya tidak bisa dihilangkan dengan injeksi botox. Jadi injeksi botox itu hanya mengurangi atau menghilangkan kerutan yang muncul pada saat kita melakukan ekspresi wajah. Iya, melakukan ekspresi wajah. Jadi ototnya itu cara kerjanya adalah dengan cara otot yang menggerakkan kulit tersebut itu dibuat dilemahkan dengan sementara sehingga ototnya tidak bergerak. Nah, otomatis kalau ototnya tidak bergerak pasti kulitnya itu tidak akan tertarik kan Mas gitu. Nah, kalau kerutannya nggak tertarik, nah ya jadinya nggak timbul kerutan. Mungkin contoh gampangnya itu kalau alat musik akordion. Nah, kalau otot That's itu, very hard ya, dok, ambil contohnya aku something yang ya enggak kurang familiar gitu. Terus dok, saya vintage ya. Saya mungkin apa namanya produksi 50-an 40-an rasanya. Jadi apa kalau akordeon itu kalau itu ibarat otot. Kalau misalnya dia panjang itu kan kerutannya sedikit. Namun kalau misalnya dipendekin nanti apa namanya akan timbul banyak kerutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan injeksi botox kita membuat otot itu tetap dalam kondisi rileks atau tetap dalam kondisi panjang gitu. Sehingga apa namanya kerutan tidak akan muncul pada wajah pada saat kita melakukan ekspresi wajah atau gerakan-gerakan pada wajahnya kita gitu. Sebenarnya contohnya kita itu tuh contohnya saya dan Mas Rino itu pas banget Mas karena kemarin tuh saya baru juga ya touch up diri sendiri botox. Jadi pada saat saya menaikkan alis kan tidak ada kerutan ya. Itu bisa tadi dilihat gitu. tadi sempat ada yang komen juga sih ini dokter senyum atau apa bilang nggak ada kerutan, so there you go. Tadi ada yang sempat komen nih aku tadi baca. Oh iya iya iya. Terima kasih, terima kasih. Filter. Ya, itu Potion of Youth. Potion of Youth gunanya itu salah satunya gitu. Terus itu kalau misalkan we decide atau misalkan aku aja deh gitu, aku decide untuk melakukan treatment ini, treatment botox itu efeknya langsung atau harus nunggu ada downtime, harus nunggu berapa hari, nunggu seminggu mungkin atau Oke. Nah, untuk injeksi botox sendiri itu kalau misalnya efeknya biasanya baru muncul pada hari ketiga. Jadi kalau misalnya kita suntikan, misalnya nih Mas Rino mau disuntikan di daerah dahinya tadi. Jadi setelah disuntik belum akan terlihat hasilnya gitu. Jadi masih akan ada kerutannya pada saat melakukan gerakan menaikkan alis tersebut, kerutan di dahinya masih ada. Namun apa setelah 3 hari sudah mulai tuh akan ada apa namanya ketika kita menaikkan alis kerutannya sudah mulai berkurang. Kemudian efeknya itu akan mencapai efek maksimal pada hari kurang lebih minggu kedua gitu dan dia akan bertahan ya selama 4 sampai 6 bulan berikutnya. Oke, wow. Gitu. Dok, ini kebetulan ada pertanyaan yang berhubungan sama yang tadi barusan dokter bilang. Aku boleh ini dokter mungkin boleh jawab. Aku boleh tampilin. dong. Ini Ya, boleh. menurut aku pertanyaan yang bagus. Boleh. Ini dari Togi Sinaga nih, dia seorang teman, news presenter. Thank you bro for joining us. Oh, oke. Halo. Bang Togi menanyakan Halo, ada efek Mas samping nggak Togi. sih? Oh, Bang Togi. Botox? Iya, jadi untuk efek samping botox sebenarnya untuk
efek sampingnya sendiri itu kita bisa membagi menjadi pada saat pengerjaan, kemudian juga setelah pengerjaan. Pada apa namanya beberapa lama setelah pengerjaan. Kalau pada saat pengerjaan itu di wajahnya kita ini kan banyak sekali pembuluh darah gitu ya. Dan cara kita mengaplikasikan botox itu adalah dengan menyuntikkan jarum kecil ke daerah yang mau kita treat gitu, yang mau kita berikan apa namanya cairan botox tersebut. Sehingga karena ada pembuluh darah di kulitnya kita, pada saat kita menyuntikkan, kan matanya saya nggak tembus pandang nih mas, gitu ya, matanya dokter-dokter kan nggak tembus pandang gitu, jadi mungkin jarumnya kesenggol pembuluh darah. Nah kalau dia kesenggol pembuluh darah, nanti yang ada, ya itu kadang-kadang suka timbul kayak lebam, suka kebiruan gitu loh, kayak orang diambil darah gitu kan, atau orang yang diinfus kan kadang-kadang kalau misalnya pembuluh darahnya fragile gitu ya, pembuluh darahnya rapuh, nanti suka jadi apa namanya timbul kayak kebiruan kayak habis terbentur gitu. Nah, kalau misalnya memang terkena pembuluh darah bisa seperti kebiruan. Tapi itu sih menurut saya tidak perlu khawatir karena dia akan hilang sendiri dengan seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian kalau misalnya efek samping lainnya itu sebenarnya berkaitan dengan otot yang terkena karena sebenarnya kan wajahnya kita itu ototnya banyak sekali gitu, dan ada variasi-variasi otot sehingga kadang-kadang misalnya kita maunya targetnya otot yang sebelah mana tapi akhirnya kesenggol atau apa namanya si botoxnya itu tuh bisa ngerembes ke sekitarnya sehingga juga memberikan efek kepada apa namanya area di sekitarnya gitu. Lalu ada juga yang misalnya efek sampingnya karena penggunaan toksin atau botulinum toksin ini yang terlalu banyak dosisnya sehingga dan dalam jangka waktu lama sehingga pada orang-orang tertentu bisa terbentuk seperti apa ya. Jadi karena udah pakai lama jadi badannya tuh kebal gitu, resisten terhadap si botox tersebut. Cuma kalau misalnya efek samping yang apa namanya yang parah, yang gawat, asal pengerjaannya benar, penyimpanannya benar, dosisnya benar, dilakukan oleh apa namanya dokter yang memang sudah uh, apa terlatih gitu, harusnya sih minimal sekali gitu. Jadi penting juga ya dok untuk ketemu atau um, melakukan treatmentnya dengan dokter yang berpengalaman, yang benar-benar tahu Iya. kebutuhan pasiennya seperti apa, sehingga tadi mungkin efek samping yang tadi seperti biru atau yang lain-lain tadi bisa minimalisir ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya efek samping biru sih itu apa ya maksudnya kalau itu kan kadang-kadang efek sampingnya tidak, maksudnya dalam tanda kutip tidak bisa dihindari karena setiap orang variasi pembuluh darahnya itu sangat Oke. berbeda-beda dan ya minor lah itu. Gitu. Jadi efek samping yang minimal sekali kalau misalnya terkena pembuluh darah. Terima kasih Oke. juga Bang Togi. Ini ada yang nanya nih dok juga nih. Aku tampilin satu lagi, boleh dok? Ini Boleh mungkin dong. apa yang akan kita discuss juga dari Sisil ya. Oke. Dia menanyakan mulai usia berapa bisa botox. Nah, ini gimana dok? Oke, kalau misalnya ditanyakan mulai usia berapa bisa botox, eh, tergantung indikasi sebenarnya. Awalnya itu justru tindakan botox ini digunakan untuk ini justru terapi anak-anak dan bayi yang matanya itu juling gitu. Nah, tapi itu ya pasti bukan dokter kulit sih yang mengerjakan gitu ya. Kemudian seiring dengan, nah selain itu juga dulu itu akhirnya botox digunakan untuk anti kerutan ini sebenarnya dulu untuk mengobati orang-orang yang memiliki migrain karena ototnya bekerja terlalu keras gitu. Terus ternyata yang di daerah yang disuntik tersebut kok jadi nggak ada kerutannya gitu, jadi awet muda gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu mulailah digunakan botox untuk apa namanya mencegah timbulnya kerutan. Kalau misalnya untuk usia berapanya, sebaiknya memang setelah pasien tersebut sudah bisa memutuskan tindakan untuk diri sendiri, sudah masuk ke usia dewasa gitu.
Kemudian tergantung dari tingkat kerutan yang muncul pada wajahnya si pasien tersebut. Lalu rata-rata sih orang-orang yang pertama kali melakukan tindakan injeksi botox untuk mengurangi kerutan pada wajah rata-rata di atas usia 30-an tahun gitu. Namun kan setiap orang agingnya beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin belum 30 tapi sudah muncul kerutannya cukup dalam gitu kalau misalnya dia lagi mikir gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia mau melakukan tindakan itu sebelum usia 30, kemudian sudah bisa membuat keputusan sendiri untuk tindakan tersebut, boleh-boleh aja gitu. Jadi tidak ada batasan khusus. Wah, thank you dok, udah dijawab pertanyaan dari Sisil. Silia. Iya. Okay. So, kalau kita lanjut nih dok ya, kalau gitu, kita ngomongin treatment botox ini tuh, jadi is it safe? Gitu. Maksudnya aman kah gitu? Despite tadi dokter bilang ada efek samping yang mungkin yang kelihatan ya, yang kelihatan di wajah gitu. Cuman mungkin ada aman dalam arti mungkin ada is it gonna affect atau is it gonna affect your mood mungkin atau is it gonna Oke, kalau misalnya bicara tentang aman atau tidak, ini saya mungkin sharing pada saat saya pendidikan waktu pendidikan dulu ya. Jadi keamanan botox itu sendiri kan tadi yang seperti sudah disebutkan tergantung dari pada saat pengerjaan, kemudian dosis botox itu sendiri gitu. Ada salah satu indikasi botox salah satunya untuk mengurangi kerutan pada leher gitu. Kadang-kadang mungkin pada kondisi tertentu gitu ya, seseorang bisa mengalami pemberian dosis botox yang berlebihan di daerah leher, dan kita tahu bahwa di daerah leher ini kan ada otot-otot menelan gitu. Dan kalau misalnya sampai dosisnya terlalu tinggi, kemudian mungkin juga batas antara kulit leher dengan otot menelannya itu pendek sekali jaraknya, bisa berdifusi atau menembus sampai ke otot-otot menelan. Terus efeknya apa? Efeknya jadi si pasien itu tidak bisa menelan gitu. Jadi kalau tiap kali makan akan tersedak gitu. Jadi makanannya malah masuk ke saluran pernapasannya. Yang pernah saya temukan kasusnya sih seperti itu gitu. Karena dia waktu itu menerima rujukan kasus sih Mas gitu. Jadi tidak tahu dosisnya berapa gitu. Terus juga akhirnya ya pasiennya nggak tahu gitu botoxnya itu botox apa seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tidak jelas dosis indikasi bisa timbul ya yang parah sih seperti itu, pernah dulu mendapat rujukan kasus seperti itu. Kemudian kalau misalnya soal mood juga pernah ada penelitian kalau misalnya botox itu kan tadi yang saya sempat sebutkan kalau mikir gitu ya. Ini Mas Togi bilang Mas Tino nggak perlu botox katanya awet muda. Nah, Mas Tino coba punten kalau lagi pusing gimana Mas? Lagi pusing gitu, lagi pas. Nah, itu dia. Ya, udah pusing jangan lama-lama. Udah. Iya, udah. Iya. Nah, itu kan kalau lagi pusing ternyata membuat ekspresi tadi. Kalau kita bisa lihat ya, mungkin viewers yang lain juga lihat tadi Mas Rino pada saat pusing itu tiba-tiba muncullah kerutan di antara kedua alisnya Mas Rino gitu ya. Udah pusingnya jangan lama-lama ya. Tapi nggak apa-apa ya, Mas Rino pusing aja ganteng loh. Iya. Betul nggak perlu botox Mas. Nggak perlu. Jangan biarkan para lajang lain mendapat ini juga mendapat kesempatan. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kalau misalnya ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa ketika otot pusingnya itu dilumpuhkan gitu ya, ternyata orang tersebut moodnya juga jadi lebih baik gitu. Jadi ternyata sesuatu yang sifatnya badani, jasmaniah gitu ya, itu memengaruhi gitu. Itu memengaruhi psikisnya kita gitu. Makanya kalau misalnya kita lagi bete, kita senyum dengan gerakan senyuman tersebut
ternyata bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita bahwa kita sedang bahagia gitu. Jadi memperbaiki mood orang tersebut. Jadi pada saat Mas Rino ngerung tadi gitu ya, mungkin untuk nggak lama-lama, mungkin kalau terlalu lama mungkin akan terkirim sinyal kalau aduh lagi moodnya lagi jelek nih gitu. Setuju dok, Ya, setuju dok. ya. Jadi itu dan itu sudah ada penelitiannya gitu. Pada saat ekspresi ekspresi susah gitu dihilangkan dari wajah, ternyata moodnya orang tersebut menjadi baik gitu. Oke, dok. Wow. Em, jadi itu juga bisa berpengaruh sama mood kita dok ya, Bisa dengan banget. botox ini. Iya, Oh, iya, terus, em, oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Kalau tadi kan ngomongin botox itu sebenarnya kan we're talking about penumpukan otot gitu ya dok ya. So iya. itu sebenarnya in general penumpukan otot itu bahaya Kesannya atau kayak bahaya ya. Iya. itu bahaya? Jadi Maksudnya in the long run is it, karena mungkin aku mikirnya kalau you're doing this treatment botox itu kita melumpuhkan ototnya maybe for short term, and then in the long term malah otot ini mungkin yang tadinya harusnya berfungsi jadi dilumpuhkan jadi nggak bisa berfungsi gitu ototnya gitu dok, mungkin logikanya seperti itu sih dok. Nah, kalau misalnya penggunaan botox sendiri, dia tuh sifatnya sementara, jadi nggak akan permanen gitu. Jadi setelah setelah 4 bulan biasanya efeknya akan hilang karena sarafnya kita juga apa namanya regenerasi, kemudian Oh, ya itu sistem-sistem di badannya kita itu akan apa ya lama-lama botoxnya itu akan hilang gitu dari otot dan sarafnya kita tuh. so jadi Tapi akan balik normal lagi gitu dok akan balik otot-ototnya. normal lagi. Hmm. Ya, kemudian, nah ini akan saya kaitkan dengan pertanyaannya tadi ada Dokter Kevin menanyakan pantangan botox apa sih gitu, katanya kontraindikasinya apa sih? Ini kan agak berkaitan ya Mas Rino dengan Baik. pertanyaannya Mas Rino. Nanti ototnya balik lagi nggak nih gitu? Ada Hmm. mungkin penyakit-penyakit Betul tertentu, juga. tapi ini penyakitnya penyakit orang ini sih penyakit spesialis saraf sih gitu. Jadi yang apa namanya degenerasi saraf gitu. Jadi lama-lama ototnya lumpuh dan itu autoimun di bagian saraf menyerang saraf sendiri sehingga badannya akan menjadi lumpuh. Nah itu kalau yang seperti itu pantang untuk diberikan apa namanya botulinum toksin gitu. Okay, thank you dok for answering pertanyaan dari Sama-sama. Kevin ya. Iya. Kevin tuh So dokter juga Mas Rino. ya, tadi kayaknya atau couple days ago sempat melihat profilnya Dr. Kevin ya. Ini Oh kayaknya iya iya ini iya ya, iya dok iya. ya, salah satu yang kemarin jadi pembicara atau malah jadi hostnya, aku mungkin Iya kembali. iya iya iya. So dok, kalau ngomongin this treatment itu kan obviously apa ya, menghilangkan kerutan, kita kelihatan lebih muda. Nah, the Iya. next question adalah is it gonna make us addictive, dalam arti wah sekali melakukan treatment ini si botox kita akan melakukannya over and over again, intinya jadi ketergantungan gitu. Itu gimana menurut Dr. Oke. Jane? Kalau menurut saya rasa ini juga semua orang juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya kita ketemu apa ya, ketemu kalau buat yang perempuan ketemu lipstik yang bagus gitu, warna yang bagus dan cocok untuk dirinya, dia kan lipstik itu nggak permanen ya. Pasti pada saat dia mau keluar gitu, dia akan menggunakan lipstick yang sama lagi atau warna yang sama lagi atau anything that looks good on them gitu. Jadi saya rasa itu bukan soal adiktif sih gitu. Itu apa ya? Itu lebih ke feeling good about yourself gitu. Jadi pada saat kita merasa uh, ya secara fisik oke, secara estetik oke gitu, dan kita bisa mencegah proses menuaan lebih dini, saya rasa itu bukan adiktif, tapi mungkin saat ini lama-lama bisa menjadi suatu kebutuhan seperti itu. Jadi sifatnya tidak adiktif, lebih ke apa ya? Lebih ke pengen ini aja, pengen 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 nggak ada kerutan gitu. Oke. Terus kalau Ya, ngomongin, let's say ini dok, let's say aku pengen melakukan treatment ini, itu sebenarnya any dokter spesialis kulit itu sebenarnya bisa melakukan, atau
harus benar-benar apa ya, ada sertifikasi tertentu mungkin, sehingga nggak sembarang kita, let's say gitu, aku salah satu orang yang males kalau pergi jauh-jauh dari rumah gitu. Jadi let's say aku cuma pergi ke klinik kecantikan terdekat dan aku bisa melakukan itu, or is it harus ke tempat yang spesial gitu. Oke, kalau misalnya untuk tindakan itu sendiri, sebenarnya kalau misalnya secara standar kompetensi itu untuk dokter spesialis kulit dan kelamin memang salah satunya adalah injeksi botulinum toksin gitu. Tapi yang namanya skill itu kan semua orang pasti perlu perlu ini ya, perlu apa ya namanya, perlu latihan juga gitu. Seperti misalnya siapapun lah kalau nyetir juga kan nggak cuma sekali sekali belajar menyetir langsung bisa berjalan. Terlalu kok belajar nyetir tapi jadi bisa jalan, salah salah. Maaf, slip of tongue. Jadi nggak langsung begitu belajar nyetir langsung bisa nyetir gitu ya. Semuanya sih pengaruh sih Mas Rino gitu. Maksudnya baru belajar pasti kan ada proses apa namanya, proses waktu dan experience gitu. Jadi maksud aku tuh nggak susah kan dok, kalau kita decide if you want to do this treatment tuh nggak harus, let's say kita nggak harus ke luar negeri, maksudnya di Indonesia Ya, khususnya di Jakarta, di we Indonesia iya can dong, find it sudah. almost anywhere gitu kali ya dok ya. Iya, iya, Hmm. Hmm. iya. Oke, oke. Em, ini ada pertanyaan sih dok, ada beberapa, Ya. mungkin aku akan coba pilih dari teman-teman yang mungkin aku akan pilih ini dok. Ini dari Tasya Oke, Tasya Syahid ya. Saihid 24 ya. Bedanya botox dengan tanam benang, terus lebih bagus yang mana dari dua itu? Nah, itu kalau misalnya untuk botulinum toksin tadi kan sempat kita ngobrol ya kalau dia itu melumpuhkan apa kerutan-kerutan yang muncul pada saat kita melakukan ekspresi pada wajah gitu. Sayang masih ada tuh ini sih. Ini biar gampang ngelihatnya ya. Tuh. Betul dok. Oh, oh itu Nah, yang ini dua. ya, dua ini. Ini kita sebut bunny lines karena bentuknya seperti seperti kelinci. Bunny lines. Hmm, Oke. Terus, nah kalau botox itu menghilangkan kerutan yang tadi. Kemudian kalau tanam benang itu, nah tanam benang juga ada nanti di ID.terms. Apa namanya? Ditunggu saja. Tunggu Indikasinya aja ya. berbeda. Iya, tunggu pasti ada. Tasya nanti nonton lagi ya ID.terms untuk topik tanam benang. Tapi untuk bedanya yaitu indikasinya berbeda. Kalau tanam benang itu bisa buat contohnya ya. Ini saya kasih teaser sedikit untuk lifting gitu karena apa namanya memasukkan si benang itu ke dalam kulit kemudian agak ditarik contohnya untuk lifting, sedangkan kalau misalnya untuk injeksi botox itu kan untuk menghilangkan kerutan yang tadi yang kalau kita senyum ada ini terus ini gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Wow, thank you. Ini aku tadi sempat lihat komen dari teman-teman juga, ada yang nanya, Ya, menarik juga sih dok. Aku jadi gara-gara ngeliat tadi penasaran karena oh ya aku nggak kepikiran apa yang tadi, siapa ya, aku lupa, nanti aku cari dulu. Dia ya nggak menanyakan apa-apa. sebenarnya bahan-bahan botox itu halal atau tidak. Nah ini this is interesting sih dok. Oke, jadi untuk Hmm. bahan-bahannya botox itu memang pada saat pembuatannya ada mungkin eh, brand tertentu. Kita di sini nggak nyebut brand ya, tapi maksudnya memang ada brand tertentu yang bersinggungan dengan porcine atau enzim babi gitu. Iya, kalau misalnya kita sebut dengan halal atau tidaknya gitu. Namun ada juga memang untuk botulinum toksin yang apa namanya dikatakan dalam proses membuatnya tidak bersentuhan gitu ada. Tapi memang untuk sertifikasinya sih sampai saat ini kalau untuk khusus di Indonesia kayaknya belum ada ya, maksudnya sertifikasi bahwa ini halal atau tidak gitu. Namun ya ini sih maksudnya saya menyampaikan fakta bahwa dalam pembuatan botox itu adalah seperti itu. Nah, apa namanya? Ya, menyampaikan fakta seperti motonya kami yang di ID.derms, ya, Ya, bertujuan untuk memberi. bringing clarity and correct information about skin health kepada para rekan-rekan sekalian.
I think that's a good ini sih dok, that's a good way ya Aditya bisa Iya, ngadain live session seperti ini, terima ngajak ngobrol kasih. para Ya, dokter sehingga ya, orang mungkin nggak punya informasinya sekarang jadi bisa tahu gitu, kayak seperti sekarang iya. kita jadi belajar banyak tentang treatment botox sama dokter Jane gitu. Nah dok, aku juga ini sih dok, kalau ngomongin tadi ada yang nanya juga gitu ya tentang biaya. Nah ini juga menarik sih dok, karena let's say kalau I don't know, kalau buat aku emang si botox ini sounds expensive gitu. Nah ini sebenarnya nggak nanya berapanya sih, cuman Iya, iya. mahal atau enggak tuh jawabannya gimana? Is it Ya, saya sampai atau bingung juga ya relatif kalau lah. gitu mahal atau enggak itu. Relatif, ya, ya untuk itu ya relatif. Namun kan setiap klinik pasti, ya setiap setiap tempat pasti mereka ada rate-nya masing-masing. Namun ya ini dari point of view, ya dari point of view setiap orang kan berbeda-beda. Untuk harganya, untuk hasil yang didapatkan dengan harga yang ada sih menurut saya cukup sepadan gitu. Karena pada akhirnya, apa pada saat seseorang misalnya dia rutin melakukan tindakan botox gitu ya, eh, ternyata setelah beberapa kali, dan ini sudah dialami juga gitu ya, dosisnya itu ternyata juga apa ya namanya, berkurang gitu daripada pada saat pertama kali dia atau awal-awal dia melakukan tindakan botox. Hmm, Iya, okay, wow, okay. So gitu. jadi kalau untuk mahal atau enggak ya pasti relatif lah ya dok. Pasti relatif. Tapi Ya. you can see the result. Apa Hmm. namanya, bisa lihat hasilnya. Mungkin Mas Rino boleh itu nggak, tadi ada titip titip gambar apa Oh, namanya, sure, sure. result. Jadi supaya oh Mana udah dok listnya kebayang dok? nih gitu. Iya, yang Yang mana? nanti yang mana aja. Yang ada Yang mana kerutan, ya? iya yang ada Ini is it kerutan-kerutannya. this one? Oh, Nah, ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, itu apa contoh-contoh kerutan yang dapat dihilangkan dengan botulinum toksin yang di atas pada oh, saat orang berekspresi gitu ya. Sebenarnya oh. mirip sih sama saya, kalau saya berekspresi gitu ada kerutan di sini, ada di Oke sini dok, gitu. Itu bisa nggak ada kalau dihilangkan. jadi masalahnya dok. Ya. Terus nah kalau kita lihat di gambar yang di bawah itu kan yang gambar sebelah kiri itu kerutannya masih ada tuh. Nah, yang sebelah kanan, yang gambar sebelah kanan, yang apa ya, yang dahi sebelahnya itu pada saat dia menaikkan alis itu masih ada kerutan, sedangkan yang sebelah kiri itu sudah tidak ada kerutannya. Lihat nggak? Nah, ya Ya, kalau lihat itu dong apa namanya, angkat jempolnya kalau lihat itu apa para followers ya, para teman-teman followers. semua yang lagi nonton, Ya, kalau teman-teman semua yang gambarnya nonton. Jadi bisa. saya yakin bahwa ya, apa namanya, terlihat itu gambarnya. Nah, ya itu kan kelihatan. Nah, itu efek botox akan seperti itu. Jadi pada saat nanti Mas Rino contohnya misalnya nanti kayak apa namanya ngobrol sama Ya, saya, clear gitu. terus ya jadi apa namanya ya akan tidak tampak lagi kerutannya gitu. Sebenarnya target yang kita mau capai dengan apa namanya penyuntikan botox itu bukan serta merta oh menghilangkan kerutan aja gitu, yang penting kerutannya hilang, enggak sih, tapi lebih ke mencegah jangan sampai muncul garis yang menetap akibat kerutan tersebut gitu, karena kalau udah muncul garis ya lebih sulit untuk dihilangkan gitu. Wah, oke, aku Oke, terima boleh kasih lah. Mas Rino. Nah, ya. Wow. Terus dok, kalau ngomongin beda sama filler itu beda nggak sih dok sebenarnya kalau si Nah, botox? iya. Jadi kalau misalnya apa namanya, pasien-pasien tuh suka bingung tuh apa bedanya sih botox sama filler, karena dengarnya dua-duanya sama-sama disuntik. Nah, untuk topik filler ya, saya Kan promo ada banget ya ID there's dokter. another session ya dok ya. Oh, ini Jadi cukup cukup no, no, informatif sih. Senang banget sih bisa itu jadi previous bagian session ya. ya ID Jadi tips ya ini. Sure. jadi untuk filler, kalau filler itu sesuai dengan namanya fill, jadi mengisi. Jadi pada saat orang bertambahnya usia, biasanya akan ada daerah-daerah wajahnya yang akan
menyusut gitu. Makanya apa namanya bawah matanya akan tambah cekung misalnya, terus pipinya jadi kempot gitu kan. Nah, itu filler salah satu fungsinya adalah untuk mengisi bagian-bagian yang berkurang volumenya setelah orang mengalami penuaan. Kalau botox itu mengurangi kerutan gitu. So kalau dari tadi aku ngobrol sama Dokter Jen ini berarti si botox ini sebenarnya punya banyak manfaat dan keuntungan ya dok ya, karena Iya, buat aku yang orang awam itu botox sounds kayak tadi aku bilang sounds complicated, mungkin iya, iya, buat iya. kiranya mahal, complicated, mungkin harus um, I don't know kayak surgery kayak tadi aku bilang gitu kan, mungkin harus masuk ruangan dulu, harus apalah segala macam. Cuman ternyata di balik itu semua ini botox tuh punya banyak manfaat ya dok gitu. Iya. Pertama untuk menghilangkan kerutan sehingga kita bisa kelihatan lebih Iya. muda. Kalau masuk ruangan sih ya mesti sih Mas, nggak mungkin kan saya ngerjainnya Iya, di. tapi bukan ruangan Iya, 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 surgery iya, atau iya, ngerti, yang ngerti. diisolasi atau apa gitu enggak kan? Iya, iya, enggak. Ya Jadi kayak apa pengerjaannya cukup simple dengan apa namanya dengan menggunakan jarum suntik yang kecil, kemudian area yang akan dilakukan tindakan disterilkan, terus disuntikan di daerah titik-titik yang nanti dokternya akan menentukan daerah mana sih yang perlu tindakan injeksi botox tersebut gitu. oke dok, ini ada satu pertanyaan Ya, dari Fadin Ningtyas. Aku tampilin juga dok ya. Ini boleh. something yang mungkin uh, Oke. untuk didiskus, microbotox atau baby botox. Ini apa bedanya tuh dok? Oke, jadi kalau misalnya microbotox itu ada satu lagi indikasi dari botox. Jadi botox itu tuh banyak lah sebenarnya indikasinya, nggak cuma untuk menghilangkan kerutan saja yang muncul, tapi microbotox itu adalah apa ya indikasi yang akhir-akhir ini lagi hits gitu, karena dia menyuntikkan disebut mikro karena jadi kalau botox itu kan nanti ada nih ada apa namanya ada pelarutan gitu ya. Jadi nanti dibuat sangat 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 larut sehingga kadar botoksnya itu tuh rendah banget, makanya disebut microbotox gitu. Nah, dia akan disuntikan di beberapa titik dan fungsinya itu sebenarnya untuk lifting gitu. Untuk wajahnya lebih apa ya, lebih terlihat kencang gitu. Kemudian ya microbotox atau baby botox sama karena apa namanya beda-beda kadar konsentrasi botox tersebut, makanya disebut mikro atau baby. Dan untuk bisa resisten atau tidak, sebenarnya satu itu tergantung dari pasiennya juga, apakah dari badannya membentuk antibody yang menyebabkan si pasien itu kebal terhadap apa namanya botox, atau yang kedua penggunaan si mikrobotox ini kan sebenarnya konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan botox yang biasa. Jadi jarang sih. Maksudnya saya juga tidak pernah mendengar kasus resisten dengan penggunaan mikrobotox. Oh, thank you dok. Iya, sama-sama. Semoga udah terjawab pertanyaan dari Iya, Fadin Ningtyas. Lanjut ya dok ya. Tadi iya, aku juga penasaran sih kalau if we do this treatment gitu ya dok ya, di spot yang sama is it okay? Kita maksudnya we do over and over again, kita di forehead atau di cheek atau di leher, and then iya, iya, iya. kita redo it gitu, kita Iya. bukan ditambal, cuman if we do it Diulang again, lagi, is it repeat okay ya. gitu. Jadi kalau misalnya sebelum apa namanya untuk retreatment lagi ya boleh kita sebutnya biasanya touch up gitu ya kita lakukan lagi boleh nanti apa pasien akan ketemu dengan dokternya kemudian dievaluasi dulu sama dokternya apakah sudah perlu melakukan apa namanya touch up lagi atau tidak karena ya memang pasti nanti setelah 4 bulan dia akan berkurang apa efeknya dan kemudian udah mulai lagi tuh timbul kerutan gitu 4 bulan boleh. ya dok Iya, biasanya 4 bulan. 3 sampai 6 bulan, biasa 4 bulan sih udah mulai juga. muncul lagi. Tadi ada yang nanya juga nih dok, aku tampilin Iya. sekalian, udah dijawab sama dokter. Ini berapa lama efek Nah, botox? itu tadi efek botox bertahan, 4 sampai 6 bulan. efek botox bertahan 4 sampai 6 bulan. Tapi itu juga tergantung sih, tergantung dari pasiennya juga. Kalau misalnya pasiennya banyak melakukan misalnya
contoh ya, misalnya otot yang disuntik adalah di dahi gitu. Sedangkan sering banget nih apa namanya melakukan apa gerakan meskipun dilumpuhkan masih sering bergerak gitu. Efeknya biasanya lebih cepat hilangnya gitu. Wow, ini ada beberapa pertanyaan banyak sih dok. Aku Ya, ke dokter, kalau dokter mau jawab atau gimana dok. Tapi aku tadi barusan kepikiran gitu dok ya. Kalau if we do this treatment gitu, we do this ya. botox, ada special ini nggak sih dok, special condition dalam arti misalkan habis kita botox kita nggak boleh kena sinar matahari, atau misalkan kita habis kena botox nggak boleh olahraga, atau kayak gitu-gitunya, atau kita mesti pakai sunscreen for example, atau gimana gitu. Ada nggak ada Ya. special requirement-nya gitu, condition? Oke, kalau misalnya untuk setelah tindakan botox, biasanya kita akan memberitahukan kepada pasien. Ini secara umum, setelah melakukan tindakan botox, biasanya pasiennya itu, terutama daerah-daerah di dahi gitu ya, karena kan cairannya botox itu bisa berdifusi. Jadi kalau misalnya di daerah dahi harus diberitahukan kepada pasien supaya jangan jangan dipijit-pijit dahinya karena takutnya cairan botox itu akan ngalir ke bawah, Mas Rino gitu, mengalir ke bawah. Nah, yang tadi saya cerita kalau kita kan kalau buka mata tuh ada ototnya gitu. Kalau misalnya dia sampai mengalir ke bawah mengenai otot mata, nanti takutnya matanya itu jadi tidak bisa apa kelopak matanya tidak bisa membuka sempurna, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau untuk olahraga juga biasanya sih kami menyarankan untuk setelah tindakan botox tunggu ya sampai 3 harian lah gitu, apa namanya ya, jangan terutama yang 1 hari setelah botox itulah ya, jangan olahraga dulu, terus apa namanya jangan tengkurap supaya ininya apa daerah dahinya nggak uh, nggak tertekan seperti itu. Cuci muka Jadi boleh nggak dok? Kan cuci you muka press your ya, skin. cuci muka boleh, tapi ya itu jangan ditekan-tekan supaya cairannya tidak turun ke bawah. Jadi kalau ya jadi biasa kita akan selalu memberitahu pasien setelah tindakan botox wajahnya jangan dipijit-pijit gitu. Terus kalau apa namanya pakai tisu juga ditepuk-tepuk. Kalau cuci wajah juga handuknya juga ditepuk-tepuk aja gitu. Kemudian kalau terutama perempuan nih kalau misalnya habis make up gitu ya suka pakai make up remover. Nah, itu ada pernah itu kasusnya teman saya sendiri gitu. Jadi apa namanya lupa dia. Jadi setelah setelah dibotox dia hapus make up terus ya diunyeng-unyeng gitu. Akhirnya yang sebelah turun bola itunya apa kelopak matanya gitu. Tapi untuk efek tersebut sebenarnya akan hilang sih, akan hilang sendiri Oke, setelah 2 bulanan dia akan normal lagi gitu. oke, oke. Wow. Jadi Iya, hati-hati juga dok ya sebenarnya kalau iya, kita lakuin treatment ini, kita benar-benar harus iya. jaga, nggak boleh Harus jaga dan salah. biasanya ya dokternya pun akan memberitahu sih ya, post treatment harus gimana gitu. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dok nih. Aku tampilin ya dok ya. Ya, Ini dari Subaja, Subaja. oke. Dok, aku botox bisa Nah, mempengaruhi struktur muka. Soalnya teman saya mm-mm. pernah botox tapi area rahangnya jadi mengecil. Nah, this Iya. is interesting nih. Ini benar Nah, nggak dok? ya, oke. Yang tadi saya cerita, botox itu berpengaruh pada otot. Jadi tergantung dari area ototnya. Kalau misalnya yang struktur wajah itu apa area rahangnya jadi mengecil, itu memang salah satu tindakan botox untuk membentuk wajah menjadi V-shape tuh yang sering dengar V-shape termasuk kemarin dengan Dokter Yuda juga kan Iya, bahas iya, iya. V-shape. Makanya familiar sounds. Jadi nah, iya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya disuntikan di daerah otot pipi, di sini kan ada otot pipi. Nah, kalau disuntikan botox, otot pipinya itu nanti akan mengecil gitu, sehingga kesannya jadi pipinya lebih tirus gitu. Tapi jangan dijadikan patokan bahwa botox itu untuk menuruskan wajah gitu, karena ada orang kalau Mas Rino kayaknya nih ya, memang struktur tulangnya tuh kotak gitu. Kayaknya ya, kalau lihat sekilas sih, lihat apa rahangnya gitu kan. Nah, Jelas. kalau misalnya memang rahangnya itu apa struktur tulangnya kotak, mau ya disuntik botox apa namanya tulangnya yang nggak akan jadi V gitu. Kalau misalnya memang otot pipinya yang besar, itu yang bisa dikecilkan dengan botox gitu. Dan sehingga terutama yang perempuan-perempuan sih ya suka mukanya bentuknya jadi tirus gitu.
efeknya itu akan hilang Wow, thank you dok. sendiri sih Jadi memang itu benar ya dok. setelah Jadi ternyata ya memang 4 sampai 6 bulan gitu. Benar. jadi bukan Iya. kita harus takutin ya. Kita lagi misalnya kita lagi botox terus tiba leher kita emang itu terus kita takut gitu. Ini kenapa gitu ya? Bukan malah praktek Iya juga berarti enggak. itu emang Iya, iya enggak. efeknya daripada botox gitu. Oke, oke, oke. Iya, Nah, tapi itu, nah yang tadi itu biasanya ya pasiennya kalau misalnya sampai disuntik di daerah sini itu kan pasti melalui proses konsultasi tuh mungkin ada permintaan untuk mengecilkan otot di apa namanya daerah pipi supaya kesannya lebih tirus gitu. Karena kalau misalnya udah nggak ada otot di sini kan pasti jadi lebih tirus gitu. Tapi kalau misalnya yang usianya udah 40 tahun ke atas harus hati-hati gitu karena kulitnya kan udah tidak sekencang orang yang usia 20-an. Ketika ototnya dibuat kecil, itu nggak ada yang nyanggah kulitnya lagi gitu. Sehingga jadi kelihatan turun ke bawah, jadi malah kelihatan segi kulitnya gitu. harus hati-hati lah ya dok. Pokoknya Iya, ini melakukan ini bisa sembarangan. Nah dok, iya. aku juga baru ingat nih dok, kan dokter bukan suka, sangat gemar berolahraga. Lari kan. Hmm, Nah ini tadi barusan ada yang nanya juga nih dok. Ini jadi sesuatu yang menarik. Aku tampilin. Ini benar. Ya iya, nih, pertanyaan dari orang yang sama dari iya. episode ini. Jadi untuk kalau misalnya sering olahraga, iya pasti memengaruhi gitu. Apalagi kalau misalnya olahraga sampai berlebih gitu kan. Kalau olahraga itu kan kita kalau untuk botox gitu ya. Pada saat kita berolahraga itu kita melakukan pasti kita melakukan meskipun yang kita latih bagian tubuh lain pasti ekspresi wajah itu tuh kita melakukan kontraksi lah di wajah juga gitu. Apalagi kalau misalnya ngangkat-ngangkat beban berat gitu yang ikut CrossFit itu kan maksa gitu kan, pasti otomatis tuh akan melakukan ekspresi pada wajah. Nah, itu akan memengaruhi tuh apa namanya efek botox yang bekerja gitu. Karena yang tadi saya cerita kalau misalnya semakin cepat kontraksi wajahnya, semakin banyak kontraksi wajahnya, efeknya akan lebih cepat menghilang gitu. Nah, terus kalau filler itu dia akan berkurang efeknya kalau misalnya banyak radikal bebas di dalam badannya kita, salah satunya itu. Makanya kalau misalnya filler, biasanya pasiennya akan diberitahu gitu kalau apa merokok akan mempercepat hilangnya filler. Olahraga pun itu kan sebenarnya badannya kita kan dikasih kayak apa ya stres gitu kan. Nah, kalau misalnya badannya kita itu dikasih beban, itu pun akan meningkatkan radikal bebas di dalam badannya kita sendiri yang akan menghancurkan si filler tersebut gitu. Oke. Jadi kalau olahraga dengan ya mungkin dengan intensitas yang tinggi dan dengan jumlah yang sering Iya, olahraga akan mempengaruhi iya, ketahanan otot karena akan ada iya. Sinar matahari juga. Nah, Mas Rino kan juga sekolah olahraga ya? iya, aku suka olahraga Iya, juga, suka berlari di luar. iya. Pakai sunblock ya? Iya, pakai sunblock dok. Ini lama-lama Hmm, akhirnya pakai sunblock. Awalnya sih nggak terlalu uh, iya, mau peduli, tapi akhirnya pakai juga sih dok. iya harus. Iya, iya. Terus dok, kalau kita ngomongin botox ini sebenarnya is it suitable buat cowok juga apa enggak dok? Gitu. Kita ngomongin Nah, karena aku nggak tahu apakah banyak cowok juga yang melakukannya atau in general lebih banyak cewek atau is it safe buat cowok atau gimana? ya botox. Jadi kalau laki-laki kalau treatment kulit itu kan suka aduh saya jadi kayak ini genderish ya. Eh ya, kalau saya sih I encourage gitu ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan gitu. Kalau misalnya memang sudah perlu untuk tindakan botox, I will encourage them untuk ya just do it gitu. Karena memang apa manfaatnya adalah ya tadi itu. Karena sampai saat ini memang menurut saya sih tidak ada gitu apa namanya modalitas untuk menghilangkan kerutan yang terjadi akibat ekspresi pada wajah gitu. Jadi kalau misalnya lihat di iklan-iklan, kalau misalnya, oh pakai krim apa kerutannya yang bisa hilang gitu. Menurut saya sih secara saintifik pun nggak menjelaskan gitu. Kalau ini kan sudah terbukti secara saintifik gitu ya, secara ilmiah gitu. Kemudian kalau laki-laki mau injeksi botox pun boleh.
Namun ada titik-titik yang mungkin pada laki-laki nggak boleh disentuh nih. Kalau misalnya disentuh dia akan menjadi seperti perempuan nih gitu. Contoh kayak tadi, misalnya wajahnya udah kotak nih kan, kalau laki-laki kan identik dengan wajah kotak gitu ya. Kemudian disuntiklah di daerah pipinya gitu, akhirnya menjadi tirus gitu. Menjadi tirus malah jadi kelihatan misalnya jadi lebih feminin, kecuali memang pasiennya ingin kelihatan boyish gitu, kelihatan Korea K-pop gitu lah ya. Atau misalnya kayak kemarin yang Dokter Yuda sempat cerita ada tokoh artis Hollywood yang alisnya jadi naik gitu kan. Iya, Nah, naik. ya ada titik-titik tertentu. Ya, ada titik-titik tertentu yang harus dihindari supaya nanti tampilan si laki-laki itu tidak menjadi feminin gitu. Nah, untuk topik tersebut Ya. itu juga akan Karena dibahas besok kan ada besok. Iya, sendiri, Dok besok. ya. Iya, Itu itu besok tuh ya. benar-benar. Iya, besok itu tuh benar-benar Oke, membahas toksin untuk laki-laki, botox untuk oke. laki-laki gitu. Iya, Tapi kalau selain hari ini spot kita berbeda, tapi ininya sama dok. Apa ada produknya sama, produknya upload? sama. Iya, produknya sama. Tapi mungkin dosisnya itu kan nanti bervariasi, bervariasi Ya, lagi tergantung oke. orang. Kemudian yang berbeda dari perempuan adalah kalau laki-laki itu memang cenderung daerah dahinya itu lebih banyak dan lebih dalam kerutannya. Jadi kemungkinan dosisnya pun harus disesuaikan. I Gitu. see, I see. Wow, wow. Thank you dok. Ini Iya, mungkin aku terima uh, kasih. one last Iya, question, buat dok. We oke, still have boleh, boleh banget. less than 5 Iya. minutes. Mm-mm. Kalau kita bisa discuss this thing, pertanyaannya mungkin, dok, bagaimana Hmm. menghindari efek samping dari filler misalnya bila terjadi oklusi pada pembuluh darah mata setelah melakukan filler? Oke, ini kalau Hindari ya? menghindari, ya. Jadi kalau untuk topik ini sendiri, yang untuk efek sampingnya juga di edisi yang sebelumnya ada, yang filler apa namanya bibir seksi dan hidung mancung. Tapi kalau misalnya untuk menghindari efeknya sendiri, itu ada teknik-tekniknya dari si dokternya pada saat melakukan tindakan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya sampai terjadi oklusi itu penyumbatan ya, penyumbatan pembuluh darah mata setelah setelah apa namanya penyuntikan itu ya apa namanya pasiennya harus diberitahu gitu tanda-tandanya adalah apa aja gitu. Itu kalau misalnya saya jelaskan sini detailnya akan terlalu panjang, bisa dilihat di edisi yang tadi. Kemudian ya harus dilakukan penetralan dari fillernya itu gitu. Mm-mm. Saya itu dong mau cerita lagi ya tentang botox ini. Jadi yang kalau filler gitu ya. Jadi iya nggak kerasa udah mau 1 jam. Iya, Iya dan Dokter we have Yuda, iya. 3 more minutes nih, dok. Oke, iya Masih iya. Mm-mm. mungkin dari Dr. Jane. Udah dari saya sih itu. Ya, Jadi kalau bisa ya. kayaknya masih ada banyak yang mau dibagi ke teman-teman semua nih tentang Iya, botox terutama ya gitu. Cuman iya. kita unfortunately waktunya juga Mm-mm. terbatas. So mungkin kalau buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, yang masih penasaran, mungkin bisa langsung kontak Dr. Jane juga atau di ID Derms untuk Iya, melihat topik-topik yang lain gitu. So iya. uh, last word dok atau udah? Oke, jadi terima kasih untuk Mas Rino karena sudah hosting untuk edukasi tentang botulinum toksin ini. Thank you juga, Kemudian pleasure. ya thank you, terima kasih juga untuk ID.Derms karena sudah menjadikan saya narasumber untuk botulinum toksin ini. Dan apa namanya kalau rekan-rekan semua mau melihat tentang botulinum toksin atau topik-topik lainnya di ID.Derms, silahkan kunjungi @id.derms. Di sana informasinya itu semua dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Kami di bawah perhimpunan Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Dan jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ini dapat lihat di perdoski.id. Seperti itu. Terima kasih. Thank you banget dok, Iya, udah terima kasih Mas Rino. nemenin aku, udah nemenin Iya, teman-teman semua yang mau join di live malam ini di hari Jumat malam. Thank you banget buat informasinya, aku juga belajar banyak tentang botox. So iya, hopefully kita bisa we can meet up soon ya dok, kita bisa iya, sama dokter Stanley segala macam, kita bisa ketemu. iya. So it's good to see you here Terima, dok, even though we do it virtually, but it's really nice to listen to all of iya. your stories ya dok. Terima kasih semuanya yang udah Terima kasih semuanya. nontonin ya. Mhm. Semoga jelas So, penjelasannya. yes, so stay safe Oke, semuanya, and
and happy Friday. Happy Friday. Dadah.